Shalom. Shalom. Pada malam hari ini saya sangat bersuka cita atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu sebelum kita membaca dan kita mendengar sebagian dari sabda firman Tuhan, mari kita dalam doa kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih banyak atas berkat yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Baik kami yang berada di sini, baik yang menonton Tuhan acara ini ya Bapa, kami yakin dan percaya, kami rindu untuk mencari akan kebenaran firman-Mu, kami rindu untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami Bapa, berikanlah kasih karunia yang begitu besar kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Baiklah, pada hari ini kita akan membuka dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat yang genap dan saudara sekalian akan membaca ayatnya yang ganjil. Jadi mari kita buka 1 Raja-Raja 3 ayat 8 sampai 14. 1 Raja-Raja 3 ayat 8. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan-Mu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini yaitu apa? Tentang hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada Salomo. Jadi di sini kalau kita mau mengupas, kita akan mengupas tentang hikmat yang didapatkan oleh Salomo, yang diberikan oleh Tuhan. Jadi pada saat Salomo diangkat menjadi seorang raja, Tuhan memberikan dia sebuah permintaan, apa yang akan diminta oleh Salomo. Tetapi yang kita lihat di ayat ini, ternyata Salomo itu adalah meminta, yaitu di ayat 9 di situ berkata, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini. Jadi permintaan yang diminta oleh Salomo itu adalah permintaan yang tidak dipikirkan oleh Tuhan. Kenapa tidak dipikirkan oleh Tuhan? Karena Tuhan bilang di ayat 11, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Jadi Tuhan tidak berpikir, ini Salomo meminta ini. Karena Tuhan pasti pikir, pasti dia meminta kekayaan, pasti dia meminta umur panjang, pasti dia meminta kekuasaan untuk menghabisi nyawa musuh. Tetapi nyanda, dia meminta itu hal yang bukan untuk dirinya sendiri. Dia meminta itu hal untuk banyak orang, yakni apa? Yaitu dia dapat menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Di mana yang kita lihat kalau kita gali tentang ini yang baik dan yang jahat di Kejadian 2 ayat 17 sampai dengan 18 itu di situ dibilang begini. Kejadian 2 ayat 17 yang 18. Tetapi
pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Jadi Tuhan bilang gini, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam tanaman ini itu boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi tentang yang baik dan yang jahat, waktu pada zaman Adam dan Hawa, ketika mereka mau mendapatkan pengertian atau hikmat, pada saat itu dilarang oleh Tuhan. Berarti kalau kita mau menimbang kembali, berarti ada akan waktunya Tuhan bakal memberikan itu pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, tetapi yang terjadi pada Adam dan Hawa, mereka tidak sabaran, mereka tidak, istilahnya mereka sombong, istilahnya mereka rakus, akan tidak sabaran akan waktunya Tuhan. Tetapi kalau di dalam Salomo meminta hal yang sama, pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi apa yang Tuhan berikan? Tuhan kasih kepada Salomo. Karena apa? Karena dia dengan kerendahan hati. Karena dia bilang begini, maka berikanlah kepada hambamu ini. Jadi tujuan pertama Salomo mendapat pengetahuan yang baik dan yang jahat, yaitu apa? Dia adalah mengerti kalau dia itu statusnya hamba dengan Tuhan. Tetapi ketika Adam dan Hawa mendapatkan pengetahuan yang baik dan yang jahat itu apa? Karena mereka ingin sama seperti Tuhan. Jadi itulah perbedaan dari hati seorang Salomo dan hati dari Adam dan Hawa, sehingga dia mendapatkan pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dan apa dampak yang didapatkan oleh Salomo ketika dia mendapatkan hikmat yang diberikan langsung dari Tuhan? Yaitu ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Jadi sangat luar biasa dan dahsyat. Apa? Salomo cuma meminta hikmat, bukan cuma. Itu seperti hal yang sederhana, tetapi dampak karena dari kerendahan hati, karena dia tahu siapa dirinya, dia tahu dia adalah seorang hamba di mata Tuhan. Apa? Tidak ada orang yang seperti dia, bahkan sebelum dia tidak ada orang yang seperti dia, dan sesudah dia tidak akan ada orang yang bangkit seperti Salomo yang memiliki hikmat yang begitu luar biasa. Bahkan Tuhan kalau bilang seperti itu, maka akan terjadi seperti itu sampai selanjutnya. Jadi hikmat yang berkat yang Tuhan berikan ini hanya pada Salomo. Tidak ada manusia lain yang dapat menyaingi hikmat yang Tuhan berikan untuk Salomo. Dan akhirnya dari hal yang didapatkan Salomo, akhirnya kekayaan, kehormatan, panjang umur itu semua mengikuti. Di ayat 13 dibilang, dan juga apa yang tidak kau minta. Di sini bilang, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jadi bayangkan berkat yang diberikan oleh Tuhan karena dia meminta hikmat. Itu apa? Tidak ada orang seperti Salomo di dunia ini. Tidak ada orang seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Bayangkan dari zaman Salomo, dari zaman berapa ribu tahun yang lalu sampai zaman sekarang ini, tidak ada orang pemimpin seperti Salomo. Berkat yang Tuhan berikan. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Jadi kekayaan, kemuliaan, kehormatan, panjang umur, bahkan yang paling luar biasa itu tidak ada seorang pun yang seperti Salomo yang mendapat berkat seperti itu, yaitu hikmat yang begitu besar. Nah, jadi yang ingin saya mau sampaikan pada malam hari ini, bagaimana walaupun Salomo mendapat hikmat seperti itu, tapi saya yakin dan percaya Tuhan juga bisa memberikan kepada kita kalau kita memintanya. Walaupun tidak sama seperti Salomo, tetapi kita mendapatkan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Nah, bagaimana kita akan mendapatkannya atau bagaimana kita mencarinya? Itu mari kita buka di dalam Amsal 8.
Nah, di sini Amsal 8 ini bagaimana kita ingin kita supaya menjadi seperti Salomo, maka kita harus mengikuti Amsal 8 ini. Jadi, Amsal 8 ini diberi judul Wejangan Hikmat. Di sini di dalam saya akan membacanya saudara-saudara sekalian tidak perlu membacanya, hanya saya saja yang membacanya. Jadi di sini dibilang, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri, di ayat 2. Jadi ayat 1 sampai dengan ayat 10 itu berbicara tentang hikmat. Jadi bagaimana ini hikmat ini kita harus cari. Di ayat 10 dibilang begini, terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Di dalam ayat 11 dibilang, 8 ayat 11 dibilang, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi ada beberapa karakter yang kita tidak bakal dapat hikmat dari Tuhan. Yaitu walaupun kita pintar, tapi itu bukan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Jadi karakter apa yang tidak bakal dapat berkat hikmat dari Tuhan? Yaitu di ayat 8 ayat 13, yaitu takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Jadi aku benci kepada kesombongan. Jadi orang sombong tidak bakal mendapat hikmat. Baru kedua, kecongkakan. Orang congkak tidak akan mendapat hikmat. Tidak akan pernah Tuhan mau bukakan pikirannya, itu tidak akan pernah. Jadi walaupun dia hidup tapi pikirannya tertutup karena kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi berbohong, penipu, itu bakal tidak akan dibukakan hikmat oleh Tuhan, tidak akan dibukakan pengertian oleh Tuhan. Jadi jangan pernah ada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, bagaimana kita mendapat hikmat ini? Jadi kita baca di dalam Amsal 8 ayat 17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Jadi di sini dibilang, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Di sini ada aku huruf besar dan ada aku huruf kecil. Dan ketika kita membacanya seterus-terusnya, di sini aku itu semua huruf kecil. Di sini kita dapat mempresentasikan Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sini di ayat 18, kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Ayat 19, buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua, hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Jadi bagaimana kita mendapat hikmat, yaitu bagaimana kita memiliki kasih. Di sini bilang aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Jadi aku ini siapa? Mengasihi aku. Mengasihi aku ini siapa di dalam ayat ini? Dan di ayat 21, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku. Aku di sini huruf kecil, bukan aku huruf besar. Dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Jadi kita mau mengenal aku ini siapa walaupun dia huruf kecil. Mari kita baca di ayat 24. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Aku di sini huruf kecil. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Aku di sini huruf kecil. Itu hikmat. Tapi itu Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang Tuhan Yesus? Karena di sini bilang sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Jadi bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita mencari hikmat, itu bagaimana kita mendapatkannya lewat Tuhan Yesus. Karena di sini dibilang sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia ini huruf besar.
Ia ini adalah Tuhan, Allah Bapa. Membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Dengan ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. 28. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titanya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, ia di sini huruf besar. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Luar biasa hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo. Bayangkan dia dapat mempresentasikan Allah Bapa dan Tuhan Yesus dalam satu cerita yang sama. Jadi dia bisa mempresentasikan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus pada saat belum dinubuatkan hal seperti itu. Itulah hikmat yang diberikan oleh Salomo. Bagaimana kita mendapat hikmat seperti itu? Seperti Salomo, yaitu hikmat yang diberikan berasal daripada Tuhan. Luar biasa ini Salomo ini, dia dapat mengerti sampai taraf seperti itu. Jadi di sini dia bilang, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Jadi Tuhan adalah, kita sudah tahu bersama-sama, seorang anak manusia, anak kesayangan Allah Bapa. Tuhan sudah ada bersama-sama sebagai anak kesayangannya. Jadi aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Jadi puji Tuhan, saya katakan kepada ini. Jadi ketika Allah Bapa, Tuhan Yesus menjadi anak kesenangannya, maka anak-anak manusia menjadi anak kesenangan Tuhan Yesus. Bayangkan Salomo dapat mengerti hikmat ini. Dan juga oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Inilah yang menjadi kunci poin dalam firman Tuhan ini, yaitu bagaimana kita bisa mendapat hikmat yang berasal daripada Tuhan, bagaimana kita mendapat pengertian, dan bagaimana kita mendapat itu hal yang baik, mengerti hal yang baik dan yang jahat, tetapi kita tetap hidup. Yaitu di ayat yang ke 35 dan 36. Tapi saya mau membaca dulu ayat 32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Jadi di ayat 33 sampai 34, bagaimana kita harus takut akan Tuhan, bagaimana kita harus mengikuti jalannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Ayat 34, yaitu bagaimana kita rindu akan firman Tuhan, bagaimana kita rindu akan kebenaran firman-Nya. Dan disinilah bagaimana kita mendapatkan pengetahuan yang baik dan yang jahat, tapi kita tetap hidup, bukan seperti Adam dan Hawa. Jadi di ayat 34 di sini dibilang, di ayat yang ke-35 di sini dia bilang, karena siapa mendapatkan aku di sini adalah Tuhan Yesus. Jadi siapa yang mendapatkan Tuhan Yesus? Jadi Tuhan Yesus itu adalah segalanya, yaitu mendapatkan hidup. Di sini dibilang mendapatkan hidup, dan Tuhan di sini Tuhan huruf besar, Allah Bapa berkenan kepada dia. Jadi bagaimana kita berkenan kepada Allah, yaitu bagaimana kita mencari, yaitu mendapatkan Tuhan Yesus. Jadi kita mau mendapatkan hikmat seperti Salomo. Mungkin pada saat itu Allah memberikannya hanya kepada Salomo, tetapi Tuhan bilang kita adalah anak-anak manusia adalah anak kesayangannya. Jadi kita juga bisa dapat apa yang didapatkan oleh Salomo. Yaitu apa? Yaitu kita mencari Tuhan, mendapatkan Tuhan Yesus. Kita mencari Tuhan Yesus itu sendiri, dengan kaki kita sendiri, dengan hati kita sendiri, dengan ketulusan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri. Di sini deh ayat ke-36. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, di sini aku huruf kecil, walaupun aku huruf kecil, tapi di sini aku itu mempresentasikan Tuhan Yesus, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Jadi di ayat di Amsal 8 ayat 17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Jadi kita dari semuanya itu adalah kasih akan Allah. Amen. Kasih akan Tuhan Yesus. Jadi bagaimana kita menjadi jalan, mencari jalan. Jadi endingnya seluruh cerita hidup ini, apapun yang kita dapatkan dalam hidup ini, apapun yang kita terima dalam hidup ini, endingnya semua itu adalah Tuhan Yesus. Amen. Jadi nyanda ada hal lain
kalau kita tidak mendapat hidup kecuali di dalam Tuhan Yesus. Jadi betapa pentingnya hidup di dalam Tuhan Yesus itu. Jadi walaupun kita bukan Salomo, tetapi kita menjadi Salomo di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, kalau kita mencari Tuhan Yesus, maka semua yang menjadi kesenangan, semua yang menjadi apapun yang menjadi berkat yang kita butuhkan, perlukan, itu akan kita terima asalkan kita mencari Tuhan Yesus, mendapatkan Tuhan Yesus. Dan Allah Tuhan berkenan kepada dia. Di sini bilang, dan Tuhan berkenan akan dia, karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup. Jadi itulah perbedaan dari Adam yang mendapatkan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan Salomo yang meminta buah yang baik dan yang jahat, yaitu apa? Ketika Adam dan Hawa sombong, Salomo dengan rendah hati meminta. Kalau kita manusia yang hidup di zaman sekarang, yaitu apa? Tuhan Yesus. Bagaimana kita mendapatkan Tuhan Yesus? Bagaimana kita mencari Tuhan Yesus sehingga kita mendapatkan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Itu jangan ada kesombongan, jangan ada kecongkakan, dan jangan ada tingkah laku yang jahat. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.